Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita lanjut nak di pelajaran kimia pada topik lautan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, baiklah langsung aja Ibu akan share materinya. Nah ini dia. Oke, udah kelihatan slide-nya? Kelihatan. Sudah ya. Nah, jadi pada minggu lalu kan kita udah mempelajari mengenai apa itu zat elektrolit, apa itu non-elektrolit, kemudian bagaimana mengionisasikan suatu senyawa. Nah, itu adalah bagian yang pentingnya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan dengan subtopik yaitu hubungan antara sifat elektrolit dengan ikatan kimia. Oke, namun nak sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu supaya lebih mudah untuk dipahami pembelajaran hari ini. Oke, silahkan berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini adalah untuk bisa menjelaskan apa sih hubungan antara sifat elektrolit dengan jenis ikatan kimia. Oke, ikatan kimia ini udah kita pelajari belum? Ayo. Udah, Mem. Udah di semester ganjil, ya kan? Nah, coba kalian sebutkan 2 contoh ikatan kimia. Apa aja? Ikatan ion sama ikatan kovalen, Miss. Oke. Hidrogen juga, Miss. Ikatan hidrogen itu dia bukan ikatan kimia, nak, tapi dia merupakan apa? Interaksi antar molekul. Antar molekul. Nah, tapi kalau dihubungkan ke pelajaran ikatan kimia, dia masih nyambung ya, karena sama-sama interaksi mereka. Oke. Nah, jadi ini ada jenis ikatan kimia, sesuai yang kalian sebutkan tadi, ada 2, yaitu ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen. Oke. Nah, jadi perhatikan ya, untuk ikatan kovalen, ya ikatan kovalen itu, nah senyawanya yang berikatan kovalen itu ada yang non elektrolit, ada yang elektrolit. Oke, yang non elektrolit semalam itu apa? Yang tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, contohnya, ayo apa aja yang memiliki senyawa yang non elektrolit? Ayo sebutkan. 1 orang plus 4. Gula, urea, alkohol, Miss. 3. Oke, namanya siapa? Zuriyah, Miss. Oke, lagi-lagi Zuriyah ini. Yang lain mana ini? Zuriyah, Petrina, gula. Gula, urea, dan alkohol, Miss. Oke, ya, bagus. Nah, jadi kalau C6H12O6, kemudian C12H22O11, nah ini merupakan senyawa gula ya, sama-sama gula ini. Cuma kalau C6H12O6, ini namanya gula apa? Ada yang tahu? Ayo. Glukosa, Miss. Yes, glukosa. Nah, kemudian kalau yang C12H22O11 itu namanya apa, Nak? Ayo. Etanol, Miss. Ah, salah. Masa etanol termasuk gula? Etanol itu adalah alkohol. Ayo, Nak. C12H22. Apa? Sukrosa. Iya, sukrosa. Nah, tadi yang bilang glukosa siapa yang bilang glukosa? Mukti Salim. Miss. Oke, Mukti Salim. Nah, yang bilang sukrosa siapa? Nurjana Lubis, Miss. Nurjana ya, oke. Nah, kemudian Nak, ini ada senyawa CONH2 2 kali. Ini adalah senyawa urea. Nah, terus kalau C6H6 ini adalah senyawa benzena. Benzena ini adalah senyawa aromatik yang berbau khas yang nanti akan kalian pelajari di kelas 12. Oke. Nah, untuk yang elektrolit dibagi 2, ada yang sifatnya kuat, ada yang lemah. Ya, jadi adanya kuat lemah ini itu berdasarkan apa, Nak? Nyala lampu yang dihasilkan, terang atau gelap, dan banyaknya gelembung yang dihasilkan. Kalau dia yang elektrolit kuat itu gelembungnya banyak dan lemah dia sedikit ya. Nah, contoh yang tergolong elektrolit kuat itu apa aja? Yaitu ya di sini yang termasuk asam kuat, basa kuat. Nah, inilah dia ada HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4. Ini kan merupakan semuanya adalah asam kuat.
Sedangkan elektrolit lemah berarti itu adalah asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah HNO2, H3PO4, ya, H2SO3. Nah, ini semua kan udah Ibu jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Oke. Kemudian ikatan kimia yang berikutnya adalah ion. Nah, ikatan ion, semua senyawa yang berikatan ion itu tergolong elektrolit kuat. Nah, apa contohnya? Ayo, coba satu orang sebutkan Garam. definisi dari ikatan ion. Artinya dulu, ikatan ion ini apa? Saya Miss. Terima elektron. Siapa, Nak? Ikatan yang terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Oke, itu kan kalau definisi secara apa ya? Secara sifat periodik. Nah, adanya elektronegatif katanya. Positif. Tapi kalau secara komposisi yang membedakan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen apa, Nak? Logam dan logam. Non positif dan negatif. Logam dan non logam, ya. Kalau ikatan ion dia terdiri dari logam dan non logam. Yang pasti logam itu bermuatan positif, non logam bermuatan negatif. Kalau kovalen itu terdiri dari sesama Non logam. iya, sesama non logam. Nah, oke ya. Nah, tadi siapa, Zaini ya? Iya, Miss. Oke. Nah, itu bedanya, Nak ya. Jadi kalian itu harus bisa, kalau ditanya harus bisa cepat respon bedanya antara kovalen dengan ion itu apa, sehingga di sini kita bisa tahu semuanya adalah garam, ya kan, yang tergolong elektrolit kuat, garam. Oke, kalau dia senyawa ion. Nah, yaitu NaCl, NaBr, di mana NaCl, Na itu merupakan logam, Cl itu merupakan non logam, ya. Sama halnya seperti juga yang lainnya. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham Miss. ya? Nah, itu adalah hubungan antara sifat elektrolit dengan ikatan kimia. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah mengenai daya hantar senyawa ion. Nah, jadi katanya dalam larutan, senyawa ionik itu akan terurai sempurna menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Apa makna dari terurai sempurna di sini? Tidak dapat kembali ke bentuk semula, Miss. Tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, bisa ya? Nah, betul. Jadi kalau kata terurai sempurna artinya semua zatnya terurai menjadi ion-ion. Artinya dia nggak bisa balik ke bentuk semula lagi. Oke, jadi ion-ion inilah yang nantinya akan menghantarkan listrik. Nah, dalam larutan senyawa ionik pada umumnya membentuk larutan elektrolit kuat. Oke, ini ya. Jadi kalian itu kalau misalkan menuliskan suatu reaksi ionisasi, perhatikan apa ini? Panah reaksinya ya. Nah, itu juga perhatikan. Oke, sekarang Ibu mau tanya ke satu orang. Bagaimana reaksi ionisasi dari elektrolit kuat? Yaitu, apa kita ambil contohnya ya? Masa kalah ya? CaSO4. Oke, yang pastinya tanda panahnya satu arah. Ada yang tahu CaSO4? Ini kationnya adalah pasti Ca. Dan anionnya adalah SO4. Cuma kita nggak tahu ini positif berapa dan negatif berapa. Ayo, ada yang tahu? Ca positif 4, 4. Ca positif 1. Miss. Ayo, siapa namanya, Nak? Langsung aja. Ca positif 1 ditambah SO4 positif negatif 1. Oh, salah. Oke. Ca positif 4, SO negatif 1, Miss. SO4 negatif 1. Juga salah, Nak. Perhatikan ya. C. Oke. Satu orang lagi. Siapa? Juria. Ca positif 1, 4 SO negatif 1, Miss. Masih salah. Nah, jadi kalian belum tuntas ya mengenai ionisasi ya, Nak. Perhatikan. Kalian kan harus paham ya. Salah satu muatan dari senyawa zat yang ada dalam senyawa ini. Contoh, ini Ca.
Kalau nggak tahu Ca itu positif berapa, minimal tahu SO4 itu berapa. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan kalau udah tahu ini berapa, pasti nanti kita tahu ini berapa. Nah, lihat. Memang di sini mereka jumlahnya sama-sama berapa? Ca jumlahnya berapa di sini? Nah, atomnya Satu, Miss. SO4, perhatikan, SO4 ini dihitung satu kesatuan. Kenapa? Karena kan dia ion. Ion apa namanya? Ion sulfat. Dia merupakan anion apa? Anion poliatom. Sulfur. Nah, anion poliatom. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat atom S dan O, maka dikatakan poliatom. Empat ini adalah milik siapa, Nak? Milik O, S. bukan milik S atau bukan milik SO secara keseluruhan. Jadi SO4 ini dia satu rumah ini, satu rumpun. Ya, jadi SO4 ya, SO4 itu kalau di ion catatan semalam itu negatif berapa? Harus kalian tahu. Negatif 2, Miss. Negatif 2 kan? Nah, Ya, Miss. logikanya SO4 itu adalah negatif 2. Kan jumlah mereka sama-sama 1, berarti muatannya yaitu sama. Maka Ca positif 2. Ya, tidak selamanya. Nah, kalau kita perhatikan seperti NaCl. Oke, ini jumlahnya sama-sama 1, Na1Cl1, sehingga bisa kita simpulkan kalau diionkan mereka jadi Na positif 1 dan Cl negatif 1. Tetapi tidak selamanya yang jumlahnya sama, itu muatannya sama-sama positif 1 dan negatif 1. Nah, bisa jadi positif 2, negatif 2. Bisa jadi positif 3, negatif 3. Nah, karena dia sama, 2 dikurang 2 kan habis di sini, sehingga tidak ada di sini muncul indeks. Paham? Paham nggak? Paham, Miss. Paham ya? Miss. Oke. Sekarang Ibu kasih satu contoh lagi. Misalkan kita ambil masih ke dalam senyawa ionik. Apa contohnya ya? Seperti BaCl2. Oke. Hayo, ini kita lihat dulu pertama. Ba jumlahnya berapa? 1, Miss. Cl jumlahnya 2, Miss. 2. Nah, kalau seperti ini kan kalian udah mudah. Kenapa? Karena 2 ini menyatakan muatan siapa nanti? Ya. BA. BA, Miss. Nah, ya, BA. Nah, jadi BA positif 2 ditambah Cl. Nah, lihat muatannya berapa? Lihat dari jumlah si BA. Berapa jumlah BA? 1. Berarti Cl muatannya minus 1. Minus 1. Nah, karena di sini Cl jumlahnya ada 2, tambahkanlah di sini koefisiennya 2. Kalau BA kan jumlahnya 1, maka koefisiennya 1, tapi tidak ditulis. Gitu ya. Nah, jadi lihat aja, angka di dalam itu akan selalu sama. Angka di luar juga akan selalu sama. Ini 1. Itu dia. Ya, sehingga nah ionisasinya seperti ini ya. Oke, satu lagi ya, supaya untuk lebih jelas. Oke, kita ambil contoh, misalkan apa ya? Oke, Al2SO4. Nah, 3 kali. Oke, Al2SO4 3 kali. Nah, sekarang Ibu mau nanya, Al jumlahnya ada berapa? 2, Miss. 2, Miss. Oke, untuk SO4 ini jangan kalian pisahkan. SO tidak, mereka tetap dihitung satu kesatuan yaitu SO4. Nah, SO4 secara keseluruhan itu jumlahnya ada berapa? 3, Miss. Ada 3. Jadi gini, Nak, setiap ion poliatom kalau jumlahnya lebih dari 1 itu selalu dikurungi. Kenapa? Karena 3 ini menyatakan milik siapa? SO4. SO4. Ya kan? Berarti di sini S jumlahnya 3, O jumlahnya 12. Ini milik mereka, ya. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Al itu muatannya berapa? Ayo, Al muatannya berapa? 3 positif. 3 Yes, 3 positif. Nah, sedangkan si SO4 itu muatannya
Dua Dua. negatif. Iya, 2 negatif. Nah, karena di sini jumlah Al2, maka kita buatlah koefisiennya 2. Karena jumlah SO4 3, maka kita buatlah SO4 Tiga. koefisiennya 3. Nah, kan gampang, ya kan? Nah, ini kan sama nih. Sama. Ini juga sama. Itu dia untuk ngeceknya. Apakah reaksi yang kalian buat itu sudah benar atau salah. Paham? Paham, Miss. Paham Paham, ya. Miss. Ya. Oke, sekarang kita lanjut mengenai daya hantar senyawa kovalen. Nah, tadi ion, ini daya hantar kovalen. Oke, jadi larutan senyawa kovalen polar, ingat, kovalen kemarin udah kita pelajari ada 2 macam, yaitu ada yang polar, terus ada yang non-polar. Nah, polar itu mampu menghantarkan arus listrik dengan baik karena senyawa kovalen polar akan terdisosiasi. Terdisosiasi ini, nak, sama halnya dengan terionisasi ya. Terionisasi, terurai menjadi ion-ionnya. Oke, ini contohnya. Nah, kemudian Ibu mau nanya lagi, apa sih bedanya antara senyawa kovalen polar dengan non-polar? Ada yang masih ingat? Yuk, polar, non-polar. Apa bedanya? Ini nilainya poinnya tinggi ya. Ibu kasih kalau misalkan siapa yang bisa jawab itu nilainya plus 6. Polar bentuk molekul tidak simetris, Miss. Polar bentuk molekulnya tidak simetris. Oke, berarti non polar kebalikannya. Apa Simetris. contohnya? Contoh. Molekul yang tidak simetris. Kan gampang aja. Contohnya apa? NH3, Miss. NH3. Nah, terus apa lagi yang merupakan suatu petunjuk bahwasanya senyawa itu adalah termasuk polar, non-polar. Selain ada bentuknya yang tidak simetris, apalagi, nak? Polar dapat larut dalam air, Miss. Oke, itu kalau berdasarkan eksperimen. Satu lagi yang membedakannya, ayo. Dapat perbedaan ke elektron. Nilai keelektronegatifan. Nah, kalau nilai elektronegatifan itu kan itu tidak bisa dilihat. Kalau seandainya tidak ada data, misalkan diketahui 2 larutan ini, ya 2 larutan, yaitu si HCl dengan NH, dengan CH4. Nah, ada 2 senyawa HCl, CH4. Kan ini kita nggak ada data keelektronegatifan, jadi kan nggak bisa bedakan mana yang keelektronegatifan tinggi, mana yang rendah. Oke, yang pertama tadi polar ya, kita buat bentuknya asimetris. Oke. Apalagi, nak, bedanya? Memiliki pasangan elektron bebas. Iya, dia memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan ini adalah lawannya, ya. Nah, jadi misalkan seperti ini nih, kalau dia polar HCl, ini kan udah jelas asimetris. Kenapa? 1H, 1Cl. Kalau misalkan kalian belah, terdapat 2 bagian yang tidak sama atau tidak identik, ya kan? Nah, dari sini kan nampak nih, bahwasanya mereka asimetris. Oh, udah ini polar ini. Sedangkan CH4, nah lihat CH4. Kiri kanan, atas bawah sama. Oke, kemudian dia karena C itu elektron valensinya 4, maka tidak ada pasangan elektron bebas, sehingga menjadikan dia bersifat non-polar. Nah, dari situ sebenarnya kalian, nak, bisa mengindikasikan suatu zat itu polar atau tidak. 2 ini saja. Ya, 2 itu saja. Oke. Bisa? Bisa. Nah, tadi karena jawabannya nggak lengkap, nak. Jadi kita cancel ya yang jawab tadi ya. Nah, Ibu minta jawabannya harus lengkap. Oke. Kita lanjut. Beberapa senyawa kovalen polar tidak terdisosiasi sempurna dalam pelarut air sehingga memiliki kemampuan daya listrik yang rendah. Oke. Hal ini dikarenakan pelarut polar hanya sedikit dari zat tersebut yang membentuk senyawa ion. Ini ya penjelasannya ya. Seperti semalam bahwasanya kalau dia yang elektrolit lemah itu pasti 2 arah ya. Hanya sedikit ion yang terbentuk. Nah, jadi contohnya tadi adalah ini non polar seperti F2, Cl2. Pokoknya kalau kalian ketemu senyawa yang 2-2 seperti ini, ya kan? Intinya yang jumlahnya genap lah, tapi tidak semua. Nah, ya, itu tergolong non polar. Kenapa? Karena dia pasti simetris. F2, F dengan F,
Ya kan? Pasti simetris, tetapi tidak semua ya. Nah, kalau kovalen polar ini dia. Oke. Jadi dari hasil percobaan hanya senyawa yang berikatan kovalen polar yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan non-polar itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, nah jadi tadi ada yang menyinggung mengenai keelektronegatifan. Kenapa senyawa polar itu mampu menghantarkan arus listrik? Kenapa? Karena terdapat pada senyawa polar itu terdapat perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, jadi gini, setiap atom itu kan punya harga keelektronegatifan. Ketika H dengan Cl berikatan, pastikan H yang lebih bermuatan positif. Cl lebih bermuatan negatif. Kenapa? Data keelektronegatifannya nanti kan ada ini datanya. Kalau H itu kalau nggak salah 2,1, Cl itu sekitar 3. Nah, ini lebih kecil harga keelektronegatifan,nya, maka dia lebih positif. Oke, jadi ikatan ini akan lebih cenderung tertarik ke atom yang lebih negatif. Maka dia lebih tertarik ke Cl. Sehingga karena tarikan elektronnya ini tidak sama, ada atom yang dominan menarik, maka menjadikan sifatnya itu polar. Paham? Tetapi kalau misalkan seperti F2, nih F dengan F, atomnya sama, maka gaya tarik menarik ikatannya gimana nanti, Nak? Sama, Miss. Iya, rata kan? Dia akan tertarik sama rata, sehingga di sini tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Nah, jadi karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan menjadikan sifatnya nonpolar, tidak ada listrik di sini. Listrik itu timbul karena ada ini perbedaan elektronegatif, ada ion. Nah, itu dia. Paham ya? Oke. Kemudian hasil ringkasan untuk hari ini adalah, ini nih tabel ini. Jadi ini aja yang kalian pahami. Oke, jadi kalau hubungan antara jenis ikatan dengan elektrolit, yang pertama untuk senyawa ion, kelarutannya itu dia sangat mudah larut dalam air. Kalau nggak percaya coba larutkan senyawa garam. Garam itu pasti larut dalam air kan? Oke. Kemudian titik didih. Artinya kalau dia dididihkan itu suhunya sangat tinggi. Oke. Kemudian untuk daya hantar listriknya, ingat wujud dalam kimia ada 3, yaitu padat, cairan atau lelehan, dan larutan. Nah, kalau padat itu bisa kita bedakan. Kemudian di sini apa bedanya lelehan dengan larutan, Mbak? Ayo, ada yang tahu? Ini juga nilainya tinggi ya. Lelehan Tidak benda mempunyai padat yang berubah menjadi cair. Nama ya, Nak? Nurjana Lubis. Nurjana. Oke, Nurjana. Tadi Nurjana udah, Nak, ya? Yang lain. Ayo, ada yang lain? Nggak ada ya? Nah, Miss. Siapa? Roji Marpaung, Miss. Kalau lelehan kan, Miss, benda padat yang terkena panas dan menjadi zat cair. Sedangkan kalau larutan itu dua benda cair yang saling melarutkan, Miss. Ada benda yang terlarut dan ada benda yang melarutkan, Miss. Oke. Larutan. Tadi kalau lelehan dia berarti zat murni ya, tidak ada campuran. Miss. Nah, kalau lelehan berarti ada pelarut, ada zat terlarut. Oke, bagus. Siapa namanya, Nak? Faru Roji Marpaung, Miss. Faru Rozi. Oh ya, Faru Rozi Marpaung. Einstein ya? Iya, Miss. Oke. Nah, jadi itu bedanya, Nak, ya, antara lelehan dengan larutan. Jadi di sini zat murni adalah lelehan. Ya, jadi contohnya misalkan seperti garam. Garam kalau kali kita lelehkan, dia akan mencair tuh. Tetapi kalau kita tambahkan air, itu akan menjadi larutan garam. Oke, nah sekarang kovalen polar. Polar dia larut dalam air, tetapi tidak selarut senyawa ion. Masih lebih mudah lagi larut senyawa ion ya. Nah, kemudian titik didihnya juga tinggi, tetapi lebih tinggi lagi senyawa ion. Lalu untuk daya hantar listriknya, yang bisa menghantarkan listrik itu wujud apa? Yaitu hanya wujud larutan saja. Ya, lelehan tidak bisa. Tetapi kalau dia senyawa ion tadi, dia bisa menghantarkan listrik hanya dalam bentuk lelehan dan larutan. Padatan tidak bisa. Nah, ya, senyawa padat, masa garam dapur dalam bentuk padatan bisa menghantarkan listrik? Kan nggak bisa ya. Maka dia harus dilelehkan atau ditambahkan air. Oke, nah kalau non polar
Non-polar itu nak tadi kan ciri-cirinya adalah tidak larut dalam air ya. Nah, maka dia sukar larut. Kemudian titik didihnya rendah. Ya. Kemudian daya hantar listrik mau dalam wujud apapun dia tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, jadi ini tolong dihafal luar kepala ya, Nak ya. Ini sangat sering sekali keluar waktu ujian. Oke, kita ambil satu contoh. Ada beberapa contoh di sini nanti, Nak ya. Oke, kita baca yang pertama ini ada senyawa X dan senyawa Y. Senyawa X titik lelehnya adalah -25, kemudian kelarutannya dalam air tidak larut. Kemudian daya hantar listrik larutan. Perhatikan di sini kata larutan. Nah, di larutan dia tidak menghantarkan. Oke, kita lihat. Maka senyawa X ini kalian bisa simpulkan senyawa apa ini? Ayo. Kemungkinannya 3 kan? Ion, Kovalen, polar, dan hidrogen. polar, dan non-polar. Kemungkinan 3 ya. Apa nak tadi? B, Miss. Hidrogen. Oke, perhatikan lagi di sini ya. Titik lelehnya rendah. Kelarutannya tidak larut. Tidak larut. Yang enggak larut dalam air tadi di antara 3 ini yang mana? Non-polar. 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 Maka yang S ini pasti jawabannya non-polar ya. Kenapa? Karena dia cuma dia yang enggak larut dalam air. Oke, kalau dia non-polar udah pasti dia tidak menghantarkan dalam wujud apapun. Larutan, lelehan, dan padatan. Oke. Sekarang yang Y. Y titik lelehnya ini termasuk tinggi ya, tinggi. Larut dalam air. Kemudian dalam larutan dia menghantarkan. Ayo, siapa tadi yang menghantarkan dalam wujud larutan? Kovalen, polar, dan Polar. Polar, Miss. Kovalen polar. Kovalen polar. Polar. Kan polar, nak. Ingat tadi, kita flashback lagi. Nah, lihat ini, kovalen polar. Kan dia hanya bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutan saja. Kalau yang 2 itu dia ion. Nah, oke ya, maka jawabannya adalah kovalen non-polar dan polar. Kovalen. D, Miss. Iya. Oke ya. Oke, next yang nomor 2. Nah, pernyataan yang tepat untuk membedakan antara senyawa ion, kovalen polar dan non-polar berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik adalah A. Senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk padatannya. Benar apa salah? Salah, Miss. Salah. Oke, B. Senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehannya. Benar apa salah? Salah. Salah. Kovalen polar dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehannya. Benar salah? Salah, Miss. Salah, Miss. Senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutannya. Benar, Miss. Benar, Miss. Oke. Yang E, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan, salah ya. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Nah, ini ada satu soal lagi ya. Ada soal narasi. Oke. 2 buah larutan A dan B diuji menggunakan alat uji elektrolit, lampu, alat uji menyala bila larutan menguji larutan A. Oke, perhatikan kita buat catatannya. A. Nah, lampunya menyala ya. Kita buat menyala lampunya. Kemudian timbul gelembung-gelembung gas pada elektrodenya. Kemudian ada gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas. Oke, sedangkan bila larutan B diuji tidak menyala, lampunya tidak nyala, tetapi ada gelembung gas pada elektrodenya. Nah, tetapi di sini dia punya gelembung-gelembung gas. Oke, maka dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa bisa jawab. Jawabannya C, Miss. Miss. Kan elektrolit kuat C. dan B Kita lihat ya, C. elektrolit A adalah elektrolit kuat, B adalah elektrolit lemah. Yes, jawabannya adalah C ya. Kenapa? Karena dia sama-sama punya gelembung ya. Kalau sama-sama punya gelembung pasti elektrolit. Udah pasti elektrolit. Tapi bedanya ini nyala, lampu ini tidak nyala. Berarti ini kuat, ini lemah ya. Oke, siapa tadi yang jawab? Yang pertama Nurjana lo bisa. Jana. Nurjana ya. Oke lah. Nah, Nurjana ini sepertinya hari ini populer sekali ya. Oke, nah. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Nggak ada, Miss. Nggak ada ya, karena mudah-mudah ya. Nah, kalau mudah-mudah berarti udah bisa lah besok kita UH ya, Nak. Bisa? Oke, besok kita akan review lagi, bahas-bahas soal. Nanti minggu depannya kita UH. Karena untuk bab
elektrolit ini sangat sedikit sekali materinya, Nak, dan sangat mudah. Nah, ya. Oke, jadi Ibu tekankan sekali lagi, harus bisa membuat reaksi ionisasi. Seperti yang dibilang tadi, K2SO4 diuraikan menjadi apa? Nah, karena untuk pokok materi lainnya Ibu kira mudah, ini saja yang kalian di sini Ibu masih meragukannya. Ya kan? Jadi tolong nanti kalian itu latihan mandiri di rumah. Karena nah, Ibu dulu waktu kelas 10 juga seperti itu. Pada topik pelajaran ini sangat sulit sekali memahami reaksi ini, ionisasi. Tetapi seiring dengan latihan mandirilah yang membuat bisa sendiri ternyata, ya. Jadi di sini kuncinya adalah latihan mandiri. Ya, karena kalau kalian diskusi, Ibu rasa susah ya dengan jarak jauh seperti ini. Oke, Ibu rasa itu dulu ya. Oh ya, untuk pembelajaran selanjutnya adalah sama Pak Pane ya, Nak ya. Tapi mohon tunggu sebentar karena lagi restart laptop Bapak. Pak Pane. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu. Jangan live dulu ya, Nak ya.